culture are number one. Eits, ntar dulu dong. Seperti biasa sebelum kita ke videonya, langkah baiknya buat temen-temen yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Oji hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Ingat ya guys, subscribe dulu. Ingat, subscribe dulu guys. Dari kalian subscribe, Oji tuh lebih semangat lagi bikin kontennya dan lebih rajin untuk menghibur kalian semua. Cuaks. Oke, tanpa bacotan dan banyak bicara, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Berlatar di sebuah rumah dan kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seorang pria bernama Alex. Iya, ini orangnya, dimana si Alex di sini terlihat kepanikan, yang entah itu semua karena apa. Kembali ke seorang perempuan bernama Jessica. Ini parasnya, lebih tepatnya Jessica sendiri adalah istri dari si Alex yang terbangun dari tempat tidurnya saat mendengarkan suara bantingan yang berasal dari kamar mandinya. Yang karena penasaran, Jessica pun memutuskan untuk melihatnya. Tetapi ketika si Jessica sudah sampai, ia pun melihat suaminya membanting kepalanya sendiri dan... Satu tahun kemudian setelah kejadian itu, kita pun akan kembali ke sepasang suami istri. Ada si Adam seorang suami dan si Anggun seorang istri, di mana mereka berdua di sini sedang berpergian untuk menuju di sebuah rumah yang sebelumnya mereka berdua telah membelinya. Professor Pierce? Yes. Wow, would you look at that? I'm Algebra class. Oh, yeah? Yeah. And you must be missing. Saat mereka berdua sampai, Adam dan Anggun pun disambut oleh pria bernama Andri. Ini babenguknya yang mengaku bahwa ia sendiri adalah tetangga mereka berdua. Yang karena tidak enak dengan si Adam dan si Anggun, Andri pun memutuskan untuk membantu mereka berdua memasukkan barang-barangnya. Door's already open though. We don't really keep them locked around here. love it here. Her dad's gonna love it here too. Saat mereka berdua masuk, terlihat si Anggun sendiri sangat bahagia karena melihat rumah yang saat ini ia beli itu lumayan besar dan juga jauh dari gosip-gosipan tetangga. Selain itu, Anggun juga sedang hamil dan mengandung anak dari si Alex seorang suami. Go on. And nurturing. Di keesokan harinya, Anggun yang sempat membersihkan rumahnya pun akhirnya melihat sebuah kotak yang entah itu milik siapa. Nampak sekali, Anggun pun setelah melihat kotak itu sepertinya ada sesuatu yang begitu aneh sekali. Bosan diam terus di rumah, Anggun pun memutuskan untuk keluar dan berolahraga supaya tubuh dan kandungannya sehat dan tidak ada gangguan seperti penyakit. Tetapi di tengah si Anggun berlari dan berolahraga, ia pun melihat seorang perempuan yang mengaku bahwa dirinya sedang mengalami keguguran parah. To get you to a hospital. Kenapa? Tidak tega melihat itu semua, Anggun pun sempat ingin berniat untuk menolongnya, tetapi itu tidak jadi karena di saat si Anggun ingin mendekati perempuan itu pun menggertasi Anggun dan mengatakan bahwa si Anggun akan ditakuti oleh semua orang, sekaligus Anggun akan mengalami keguguran seperti dirinya. Mendengar perkataan perempuan itu justru membuat si Anggun pun takut dan kepanikan sehingga ia pun berlari dan bergegas cepat kembali ke rumahnya. It's not yours anymore. What happened? Are you alright? Fine. She just really freaked me out. Sepulang dari tempat itu, alih-alih si Anggun pun menelpon Alex suaminya dan mencurhat tentang apa yang ia lihat dan ia alami barusan. Namun, si Alex sendiri menganggap curhatan istrinya adalah sebuah halusinasi saja. Alright, I love you.
Singkat cerita, di malam harinya terlihat si Anggun yang sedang duduk santai sambil membaca buku, berharap suasana akan baik-baik saja. Tiba-tiba Anggun pun mendengarkan tangisan bayi tepat di atas kamar bayi yang ia sediakan untuk anaknya saat ini. Entah itu adalah bayi siapa, yang karena penasaran dengan suara bayi itu, Anggun pun berniat untuk melihat dan memastikannya. Yang ketika si Anggun sudah masuk, ia pun melihat bayi perempuan dan sempat si Anggun menggendongnya, tetapi ya, tiba-tiba bayi tadi pun berubah seperti setan, di mana hal tersebut Adam yang baru pulang kerja pun akhirnya panik dan terkejut saat ia melihat istrinya itu tidak ada. Yang tidak sengaja, Adam pun melihat istrinya tergeletak di lantai dengan dipenuhi banyak darah. Lebih tepatnya, Anggun sendiri di sini sudah mengalami keguguran parah. Suffered a miscarriage and then she hemorrhaged. She must have been. Yes. How was she? It was touch and go there. She was exercising, stretching. Dari kejadian itulah, Adam pun membawa istrinya di rumah sakit dan bahkan dokter juga sempat mengungkapkan kepada si Adam bahwa istrinya itu baik-baik saja, tetapi tidak dengan bayi mereka berdua yang sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Tidak juga itu, dokter itu pun mengatakan bahwa istrinya si Anggun itu sudah tidak bisa hamil lagi akibat hormon yang ada di tubuh si Anggun sudah mengalami kerusakan dan tidak lancar untuk mengandung bayi lagi. Dari ungkapan dokter itulah membuat si Adam dan si Anggun pun kecewa dan bersedih. Yang mau tidak mau, mereka berdua harus menerima itu semua dengan ikhlas dan dengan lapang dada. It's a pleasure to meet you, man. The pleasure's all mine. Can I get your bag? Yes. He's cute. Ketika pulang dari rumah sakit dan si Anggun sudah pulih, mereka berdua pun kedatangan tamu perempuan bernama Anis. Ini parasnya, lebih tepatnya Anis ini adalah adik si Adam sendiri yang bertujuan untuk menginap beberapa hari saja di sini sekaligus menghibur iparnya si Anggun agar tidak stres dan tidak mengalami kesepian lagi. Kita semua pun akan dibuat terkejut saat tiba-tiba muncullah sebuah momen yang dimana rumah mereka ini sudah ada bau-bau kengerian dan keseramannya. Namun itu semua Adam dan Anggun sama sekali tidak menyadarinya. I see you guys got my housewarming gift. Di keesokan harinya terlihat si Anggun dan Anis sedang melakukan tapa berata atau semacam seperti ritual penenang jiwa dan raga. Tapi di tengah melakukan ritual itu, sontak saja si Anggun pun kaget ketika mendengarkan tangisan bayi itu lagi. Becky, can you hear that? Alhasil Anggun yang merasa penasaran dengan itu semua pun memutuskan untuk pergi melihatnya dan ya, Anggun pun melihat mainan anak kecil, berharap ini semua akan berakhir. Anggun justru mendengar lagi bayi menangis di dalam kamarnya. Yang kali ini Anggun pun berusaha untuk memberanikan dirinya dan pergi untuk melihatnya, tetapi oh my god, bagaikan si pocong main bola. Anggun pun shock parah saat mengetahui itu bukan bayi, melainkan adalah bocil perempuan. Yang dimana si Anggun sendiri pun pergi untuk memanggil si Anis dan memberitahu apa yang ia lihat barusan itu adalah benar-benar nyata baginya.
Penasaran dengan apa yang dikatakan oleh iparnya, Anis pun justru pergi untuk melihatnya sekali lagi. Tapi bocil perempuan tadi pun seketika hilang entah kemana, yang membuat si Anis pun tidak percaya dengan apa yang Anggun jelaskan dan dengan apa yang si Anggun lihat barusan. Di malam harinya terlihat si Anggun pun sedang berbicara tentang keanehan-keanehan di rumah ini kepada suaminya, dan juga menyuruh si Adam, suaminya di sini, membuang benda ataupun mainan anak kecil yang ada di rumah ini, dan si Anggun berharap gangguan aneh itu tidak menghantuinya lagi. Country boy with a horse. Can't beat that. Di malam harinya, Anggun yang sedang tidur pun akhirnya terbangun saat selimutnya itu seperti ditarik oleh sesuatu, yang ketika si Anggun bangun, ia pun melihat bocil perempuan itu lagi yang menampakkan dirinya tepat di hadapannya, di mana si Anggun yang pelanga-pelongo pun akhirnya memutuskan untuk membangunkan si Adam dan menyuruh si Adam untuk melihatnya. Blackie? No. Wake up, wake up. Saat si Adam bangun dan pergi untuk melihatnya, dari momen itulah Adam pun tidak sengaja melihat adiknya Anis melakukan pengenceritan atau pengencrotan dengan si Andre, tetapi What, you think you saw me fucking your student? singkat cerita, di keesokan harinya kembali ke Anis yang merasa gabut pun akhirnya menemukan sebuah alat buat ngedance gitu. Alhasil Anis pun berjoget tepat di depan cermin kamarnya, tetapi Bulldog sure are number one. oh my god, sungguh menyeramkan yang dialami oleh si Anis tadi, sampai-sampai membuat si Anggun yang tidur pun akhirnya terbangun ketika mendengarkan suara bantingan keras yang berasal dari kamar si Anis sendiri. Are you sure you're... Terlihat si Anis pun sepertinya digerta atau diancam oleh bayangannya sendiri. Mungkin itu adalah setan yang berubah menjadi wujud si Anis, yang dimana tersebut wujud itu pun menyuruh si Anis untuk pergi di rumah tersebut. Entah itu semua karena apa. Di malam harinya, Anggun pun merasa kesepian dengan kepergian si Anis yang tanpa memberitahu dirinya. Melihat kesedihan istrinya, Adam sebagai suami perhatian juga berniat untuk menghibur istrinya sambil mengatakan, "Neng, abang tuh pengen banget, soalnya kita juga udah lama nih nggak ngecas berdua gitu kan, jadi abang tuh pengennya sekarang." Mendengar pertanyaan si Adam yang mengajak ia melakukan pengencrotan, tiba-tiba Anggun pun justru luluh, sehingga mereka berdua pun melakukan pengencrotan dan kenikmatan yang begitu luar biasa. Tetapi ternyata ya, di tengah melakukan pengenceritan dan pengencrotan, tiba-tiba wajah si Anggun pun sedikit berubah menjadi wajah si Anis. Namun entah kenapa si Adam sendiri di sini tidak menghiraukan sama sekali. Mungkin akibat Adam sendiri terlalu menikmatinya sampai lupa dengan wajah istrinya sendiri. Di pagi harinya, Adam dan Anggun pun kedatangan tamu. Dia bernama Bapak Raka. Ini orangnya, lebih tepatnya Bapak Raka sendiri adalah seorang dokter dan pintar dalam berbagai bidang seperti ritual, contohnya ya paranormal gitulah, dengan bertujuan datang ke rumah si Adam di sini agar si Adam bisa memberikan pertanyaan kepada si Bapak Raka apakah istrinya si Anggun di sini sudah benar-benar tidak bisa hamil lagi. I like that idea much better. Agreed.
Hormones gone wild? Now, don't misunderstand me. Alhasil Bapak Raka pun mengungkapkan bahwa benar apa yang dikatakan dokter sebelumnya kepada si Adam, bahwa Anggun sudah tidak bisa mengandung anak lagi. Tidak juga itu, Bapak Raka pun di sini ternyata sudah tahu si Anggun telah mengalami keguguran, di mana si Bapak Raka sendiri pun mengatakan bahwa penyebab keguguran si Anggun itu akibat kotak yang mereka berdua simpan di rumahnya tersebut. Open this box, but that your wife could? So? Box? No. What was in it? Tidak percaya dengan semua penjelasan dan perkataan si Bapak Raka, Adam justru mengusirnya dan menegaskan kepada si Bapak Raka jangan pernah datang ke sini. Tapi beda cerita dengan istrinya si Anggun yang merasa bahwa apa yang dikatakan oleh si Bapak Raka tadi itu ada benarnya, lebih tepatnya adalah sebuah kenyataan. Ketika si Adam mandi itulah tiba-tiba muncullah sebuah kejadian yang di luar Naila, di mana si Adam sendiri di sini didatangi oleh sosok perempuan dan sosok si nenek yang secara tiba-tiba memeluk si Adam seorang diri. Justru itu semua membuat si Adam pun shock parah dan kaget saat melihat kejadian tersebut. Saat sosok tadi menghilang entah kemana, di mana si Anggun datang, Adam pun menceritakan semua apa yang dilihatnya barusan, bahwa ia diteror oleh dua sosok perempuan yang bahkan si Adam sendiri tidak mengenalinya. There's two of them, actually. You didn't try to hurt them, did you? Di malam harinya, Adam yang sudah percaya dengan kejadian itu pun akhirnya memanggil si Bapak Raka untuk membantunya menyelesaikan masalah ini dan mencari apa penyebab dari ini semua. Tanpa berlama-lama, Bapak Raka pun menyuruh mereka berdua memasang alat penangkap suara setan di berbagai pojok rumahnya supaya Bapak Raka sendiri bisa berbicara langsung dengan sosok tersebut. Tidak lama mereka pasang, suara sosok itu pun tertangkap oleh alat mereka, yang karena penasaran, Bapak Raka pun menyuruh si Andre untuk memutar kembali suara barusan dan ternyata... Mama. Ya, mereka semua pun mendengarkan suara bayi yang memanggil nama si Anggun sebagai mama. Tidak sampai di situ, listrik di rumah tersebut pun seketika mati total sehingga membuat mereka semua pun kepanikan dan ketakutan. Tetapi Lisa Junior. You don't. Dan ya, betapa terkejutnya si Bapak Raka saat muncul si bocil yang mengatakan bahwa mereka semua tidak dapat membunuh dirinya. Tidak hanya sampai di situ, Bapak Raka juga seketika masuk di sebuah ilusi yang dimana para sosok itu berada berkumpul bersama keluarganya. I see you too. Mrs. Pearson, this thing. How do we get it back in the box? Dan dia bernama Rizky. Ini orangnya. Alih-alih si Anggun dan si Adam pun bertanya apakah si Rizky sudah sering sekali diteror oleh sosok mengerikan di rumah itu. Dan jelas saja Rizky pun menjawab bahwa ia benar sering sekali diteror oleh sosok itu. Yang ketika si Anggun dan si Adam bertanya bagaimana cara mengusirnya, Rizky justru menjawab ada satu syarat, yaitu Adam di sini harus membunuh istrinya sendiri supaya sosok itu tidak menerornya lagi. Started loving Lisa Jr. and wanted to protect her.
Mendengar semua pertanyaan dari si Rizky itulah justru membuat mereka berdua pun bertengkar di tengah perjalanan. Yang tidak lama kemudian Andre yang membawa mobil pun akhirnya dikagetkan oleh sosok si nenek yang muncul tiba-tiba di belakangnya. Sehingga dari situlah mereka berdua pun mengalami kecelakaan di tepi hutan tersebut. Well, anything other than two. You taught me that. Dari kecelakaan itulah Adam pun pelangap-pelongo saat melihat istrinya hilang entah pergi kemana. Di tengah kepanikan, Adam pun mencari istrinya dengan pergi kembali ke rumahnya. Dua menit setelah Adam masuk ke rumahnya, tapi ia belum menemukan keberadaan istrinya. Tanpa si Adam sadari, muncullah si Anis di belakangnya yang ternyata Anis di sini sepertinya kesurupan sosok itu sendiri. I still don't. Deal with me now. Berhasil membuat sosok itu pergi, Adam pun berusaha untuk mencari di mana istrinya. Tetapi di saat si Adam mencari di atas tingkat rumahnya, Adam pun melihat istrinya melakukan pengenceritan atau pengencerotan bersama si Andre tepat di belakang mobilnya sendiri. Tidak terima melihat itu semua, alih-alih si Adam pun turun dan berniat untuk menghajar si Andre. Namun betapa terkejutnya si Adam saat Andre dan istrinya tadi tiba-tiba menghilang entah perginya kemana. Yang hal tersebut Adam pun menganggap mungkin itu adalah sebuah halusinasinya saja. Setelah sudah menemukan keberadaan istrinya, Anggun pun mengungkapkan bahwa sosok anak kecil yang selama ini meneror mereka semua adalah anak mereka berdua. Tidak lama mengungkapkan itu semua, Anggun pun menusuk perut suaminya sendiri entah karena apa, sehingga membuat si Adam pun terjatuh dan tidak berdaya di tempat tersebut. Sebagai laki-laki gagah perkasa, Adam pun kembali comeback dan mengejar kembali istrinya di mana istrinya pergi. Tetapi itu semua datanglah sosok si nenek yang mencoba untuk membunuh si Adam sendiri. Namun syukur alhamdulillah Adam pun berhasil membuat si nenek itu pun tidak berdaya di tempat tersebut. I didn't know it was you. I didn't mean to. Dan ya, Adam pun dibuat terkejut saat mengetahui dan melihat nenek yang ia tusuk barusan itu ternyata istrinya sendiri. Dimana si Anggun sendiri pun menyuruh suaminya di sini untuk menusuknya sekali lagi supaya Anggun bisa tewas agar semua masalah dan kejadian ini cepat terselesaikan dan Adam sendiri bisa hidup tenang dan tidak ada gangguan-gangguan lagi. Dan setelah si Adam ini menusuk istrinya guys, tiba-tiba dua bocil sosok tadi itu menghilang dan kembali ke alamnya. Setelah itu film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Sangat-sangat menyeramkan sekali. Dan oke guys, segitu aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ojis Repet mau cabut dulu. Bye-bye.